Shalom, selamat pagi. Sukacita yang luar biasa yang kita rasakan pada pagi hari ini karena kemurahan rahmat Tuhan terus menuntun menguatkan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat berjumpa kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Suci Tuhan terus menuntun, menguatkan dan memampukan kami untuk mengerti lebih dalam firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kebebasan Moral. Ayat intinya diambil dari 2 Korintus 6 ayat 17 dan yang ke-18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari antara mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Keterangannya, pada masa kini banyak orang yang memakai selubung pada wajah mereka. Selubung ini adalah simpati dengan adat istiadat dan cara-cara dunia yang menghalangi kemuliaan Tuhan terhadap mereka. Tuhan mengingini supaya kita tetap menunjukkan pandangan kita kepadanya, supaya kita kehilangan pandangan terhadap perkara-perkara di dunia ini. Ketika kebenaran dibawa kepada kehidupan yang praktis, maka standar harus dinaikkan lebih tinggi dan semakin tinggi untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Alkitab. Hal ini akan mengharuskan perlawanan terhadap mode, adat istiadat, cara-cara dan filsafat dunia. Pengaruh-pengaruh duniawi bagaikan gelombang laut menghantam para pengikut Kristus, hendak menghempaskan mereka dari prinsip-prinsip kelemah lembutan dan anugerahnya yang benar. Tetapi kita harus berdiri teguh seperti batu terhadap prinsip. Ini akan menuntut keberanian moral untuk melakukannya. Dan mereka yang jiwanya tidak bertumbuh pada batu yang kekal akan dihempaskan oleh arus duniawi. Kita dapat berdiri teguh hanya apabila kehidupan kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Tuhan. Kebebasan moral memang pada tempatnya bila melawan dunia. Dengan menyesuaikan seluruhnya kepada kehendak Tuhan, kita akan berada di tempat yang menguntungkan dan akan melihat pentingnya ketentuan berpisah dari adat istiadat dan cara-cara dunia. Tidak perlu kita mengangkat standar kita sedikit lebih tinggi di atas standar dunia, tetapi kita harus menunjukkan perbedaan yang menyolok. Bukanlah masalah yang mudah untuk mencapai harta indah hidup kekal. Tidak ada orang yang dapat melakukan hal ini sambil hanyut dengan arus dunia. Ia harus keluar dari dunia dan berpisah serta tidak menyentuh barang yang najis. Tidak ada orang yang berlaku ke dunia-duniaan tanpa terbawa oleh arus dunia. Tidak ada orang yang akan mencapai kemajuan tanpa usaha yang tekun. Ia yang ingin menang harus berpegang teguh pada Kristus. Ia tidak boleh menoleh ke belakang, tetapi matanya harus senantiasa tertuju ke depan sambil mencapai anugerah demi anugerah. Kewaspadaan perorangan merupakan harta keselamatan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sekarang perlu bagi manusia dipersenjatai dan dilengkapi menghadapi peperangan untuk Tuhan. Panggilan bagi kita pada pagi hari ini untuk berpisah, untuk berbeda dari standar dunia. Kita harus mengikuti standar Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan, dengan jelas tadi dikatakan, apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketekunan, dengan segala kerendahan hati meminta Tuhan menuntun kita,
maka dengan pertolongan Tuhan kita akan melakukan apa yang Tuhan pandang baik, dan kita akan dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Karena kenapa? Tidak ada pola hidup duniawi, adat istiadat yang kedunia-duniaan akan ada di sorga. Standar kehidupan umat Tuhan harus sesuai dengan standar sorga, harus sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Maka dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan untuk bisa menghidupkan kebenaran firman Tuhan hari demi hari, dan untuk memperoleh standar hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jelas dikatakan, kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, terus berdoa dengan penuh kerendahan hati, dan dengan tekun mengikuti apa yang Tuhan pandang baik. Dan dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan terpisah dari pola hidup dunia dan menghidupkan pola hidup yang Tuhan inginkan bagi kita masing-masing. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersama dalam tata surga, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, banyak kelemahan kekurangan kami, banyak ketidaksanggupan kami. Pagi hari ini kami diingatkan untuk terus berserah kepadamu dan terus menjadikan Engkau yang terutama yang akan menguatkan, meneguhkan kami untuk menghidupkan pola hidup yang sesuai dengan apa yang Kau pandang baik. Bantu kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, bahkan jemaat demi jemaat. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa menghidupkan standar hidup yang sesuai dengan apa yang Kau pandang baik, dan kami semua siap menjadi ahli waris sorga. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga. Dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan yang mudah menimpa kami. Terlebih dari itu ya Tuhan, pertambahkan iman yang kuat, kemampuan, kesanggupan untuk lebih peka akan kehendak Tuhan, sehingga kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir, dan meterai Allah kiranya menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus